Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesty Aningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik dan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Pertama ada pendahuluan, definisi, keterikatan, faktor-faktor, kesimpulan, dan referensi. Yang pertama pendahuluan. Pentingnya hubungan antara kondisi politik dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan suatu negara. Kondisi politik yang stabil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, bisnis, dan inovasi. Ketika ada kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten, investor cenderung merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Selain itu, hubungan antara politik dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang progresif dan inklusif mampu memperkecil kesenjangan sosial, sehingga mendorong partisipasi lebih luas dan proses ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kondisi politik yang baik dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mengapa hal ini menjadi kritikal untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada definisi. Kondisi politik mengacu pada situasi, stabilitas, dan dinamika politik di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup berbagai faktor seperti stabilitas politik, tingkat korupsi, efisiensi tata kelola pemerintah, kualitas kebijakan publik, tingkat partisipasi politik masyarakat, kebebasan pendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi politik yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan nilai dari seluruh output barang dan jasa di suatu negara selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan angka pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan peningkatan produksi dan pendapatan nasional yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada keterikatan antara keduanya. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pengembangan ekonomi, sangatlah krusial pertimbangan resiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar pada faktor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara atau daerah tadi. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Sebenarnya, setiap tindakan pada organisasi bisnis merupakan politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut memilih kelancaran berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh sebab itu, bila suatu politik mendukung, maka bisnis secara awam akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang aman akan menghasilkan harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik yang tidak menentu, maka akan menyebabkan unsur ketidakpastian pada bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi saat batas-batas eksklusif. Contohnya, IMF atau Bank Global atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden
politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula senantiasa berkaitan erat menggunakan politik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada produk domestik bruto. Poin ini mengacu pada penjelasan di situs Badan Pusat Statistik yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada PDB. Yang kedua ada pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perusahaan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada akumulasi modal. Adalah pengumpulan keseluruhan aset yang bernilai yang akan digunakan sebagai investasi dengan tujuan meningkatkan pengembalian nilai aset. Pengembalian tersebut dapat berupa bunga, keuntungan, sewa, keuntungan modal, royalti, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada inflasi dan suku bunga. Merupakan kondisi di mana jumlah barang beredar lebih sedikit daripada jumlah permintaan dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga secara menyeluruh di sistem perekonomian. Inflasi juga menyebabkan suku bunga naik. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar juga bisa disebut dengan kurs. Kurs didefinisikan sebagai nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Perlu diketahui bahwa nilai tukar dapat menyebabkan pergeseran tingkat permintaan dan penawaran. Winardi menerapkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga domestik produk ekspor, kenaikan harga luar negeri produk impor, perubahan tingkat harga keseluruhan, arus modal, dan perubahan struktural. Selanjutnya, di sini saya mengambil sedikit contoh negara dengan kondisi politik yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah Singapura. Singapura merupakan negara kota dengan pemerintah berbentuk republik parlementer yang telah mencapai kemajuan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Singapura telah aktif dalam merancang kebijakan ekonomi yang memungkinkan bisnis berkembang, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan dan startup untuk berkembang. Kebijakan ekonomi yang bijaksana, infrastruktur yang canggih, pendidikan berkualitas, serta upaya pengembangan sektor teknologi dan industri tinggi telah menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi Singapura. Sebagai hasil dari kombinasi stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang berhasil, Singapura telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama beberapa dekade terakhir, dan kini menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kesimpulannya, pentingnya hubungan antara kondisi politik dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan dalam pembangunan suatu negara. Kondisi politik yang stabil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, bisnis, dan inovasi. Kepercayaan investor yang tinggi dan kepastian hukum akan mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ekonomi yang progresif dan inklusif dapat meminimalkan kesenjangan sosial, meningkatkan partisipasi dalam proses ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada referensi yang saya ambil, ada beberapa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.